Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Sini kami kelompok 21 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Sofia Kamila, kemudian teman saya Rista Fanjaya dan Muhammad Yakibim. Sini akan mempresentasikan hadis tarbawi yang berjudul Metode Pengajaran Rasulullah 3. Sini saya akan menjelaskan yang pertama dan kedua. Yang pertama yaitu Rasulullah meyakinkan sahabat dengan bersumpah. Definisi sumpah secara syara yaitu menguatkan sesuatu atau perkataan dengan menggunakan lafaz Allah atau salah satu dari beberapa sifatnya Allah. Rasulullah sendiri terkadang juga mensabdakan hadis kepada sahabat dengan menggunakan sumpah. Karena apa? Untuk meyakinkan para sahabat dan untuk menegaskan hadis tersebut. Seperti contoh, fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta kuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak mencintai aku lebih dari orang tuanya, wa waladihi dan anaknya, wan nasi ajmain dan manusia seluruhnya. Jadi di sini Rasulullah menjelaskan betapa pentingnya lafaz yang jatuh setelah sumpah tersebut, bahwasanya orang belum sempurna iman seseorang jika mereka tidak mencintai Rasulullah lebih dari siapapun. Kemudian hadis yang kedua contohnya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Qila ma ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu bawa'iqahu. Alladzi la ya'manu bawa'iqahu, yaitu seorang tetangga yang tidak aman dari kejelekan orang tersebut. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, lafaz al-bawa'iq itu yaitu al-ghail wasyurur, yang berarti kesombongan dan kejahatan atau kejelekan. Jadi sampai Rasulullah bersumpah 3 kali dan mengatakan bahwa tidak beriman atau belum sempurna iman seseorang jika tetangganya itu masih tidak nyaman dengan orang tersebut. Pada hadis tersebut Nabi bersumpah sebanyak 3 kali untuk menunjukkan betapa pentingnya pesan setelahnya, yaitu untuk tidak menyakiti tetangga. Sekedar menambah pengetahuan, dalam bahasa Arab bersumpah itu bisa menggunakan 3 huruf, wawu, ba, dan ta. Dan ketiga huruf ini itu masuk dalam amil-amil jar atau huruf jar. Jadi lafaz yang jatuh setelah wawu, ba, dan ta itu setelahnya itu dibaca kasroh atau dibaca jar. Lah, seperti dalam Al-Quran itu kayak wasyamsi, walaili, wan najmi, dan masih banyak lagi yang Allah menggunakan ayat untuk bersumpah. Kemudian yang kedua yaitu metode yang kedua, Rasulullah mengulang perkataannya dan merubah posisi duduknya. Nah, salah satu faktor penting dalam sistem pendidikan yaitu metode pendidikan. Sebagus apapun tujuan dari lembaga tersebut, jika tidak dibarengi dengan metode yang bagus atau yang metode yang sesuai, maka hasilnya akan tercapai sangat sedikit. Dalam membangkitkan perhatian peserta didik, terkadang Rasulullah menggunakan beberapa cara seperti mengulang penjelasannya atau merubah posisi duduknya untuk supaya diperhatikan oleh para sahabat atau para peserta didik untuk zaman sekarang. Lah, bahkan agar benar-benar dapat dipahami, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran yang disampaikan diulang sebanyak 3 kali atau lebih tergantung situasi dan kondisi, seperti hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik an Anasin radhiyallahu an Nabi annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan, yaitu artinya jika Rasulullah mengucapkan sebuah perkataan, Rasulullah mengulanginya 3 kali hatta yufhamu anhu, sehingga perkataan tersebut dapat difahami. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Dan jika Nabi mendatangi suatu kaum, maka Nabi akan mengucapkan salam 3 kali. Jadi di sini
tujuan Nabi mengulang atau menyebutkan kembali apa yang telah disebutkan itu adalah bertujuan untuk menarik perhatian dari peserta didik. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Panjaya dengan NIM 9321385119. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Rasulullah mengajar dengan menceritakan kisah dan berita masa lalu dalam pengajarannya. Yang pertama yaitu definisi kisah dan berita masa lalu. Kisah merupakan media pembelajaran yang lazim digunakan masyarakat terdahulu. Rangkaian kisah memiliki pengaruh yang sangat besar untuk merangsang perhatian dan para pendengar untuk menyimaknya secara tuntas. Dengan demikian, pembelajaran dalam sebuah kisah dapat tersampaikan dengan sempurna. Nah, melalui kisah pula, Al-Quran memberikan nasihat bimbingan kepada manusia tentang hikmah di balik peristiwa-peristiwa tertentu. Kisah dalam Al-Quran dan hadis mencakup persoalan akidah, keteguhan iman, taubat, berbakti kepada orang tua, mengendalikan hawa nafsu, tata cara hidup bermasyarakat, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah adalah teladan terbaik sepanjang sejarah di muka bumi ini dalam hal pengajaran. Tidak ada satupun guru atau pendengar yang melebihi keagungan dan kemuliaan pengajarannya dibandingkan dengan Rasulullah. Beliau adalah guru paling sempurna dan tidak memiliki cacat sedikit pun atas cara metode pembelajaran dan materi yang disampaikan. Dalam sebuah hadis disebutkan sabda Nabi yang menerangkan bahwa Nabi diutus sebagai seorang guru dan pengajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha lam yab'atsni mu'annatan wala muta'annatan walakin ba'atsani mu'allaman muyassra. Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutusku untuk memaksa orang atau menjerumuskannya. Akan tetapi, Dia mengutusku sebagai seorang pengajar dan orang yang memudahkan urusan. Yang kedua yaitu Rasulullah berguru kepada malaikat Jibril. Allah yang Maha Baik menghadirkan figur seorang pendidik bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada diri pemimpin malaikatnya, yaitu malaikat Jibril. Pertemuan pertama Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril menjalankan tugasnya sebagai guru, terjadi pada 17 Ramadan. Malaikat Jibril mendatangi beliau dengan membawa semacam bendera yang bertuliskan rangkaian kalimat dalam bahasa Arab. Tentu saja, beliau yang waktu itu masih dalam keadaan buta huruf langsung mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian, malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian eratnya sampai-sampai dalam hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sampai sesak nafas dibuatnya. Lalu malaikat Jibril melepaskannya seraya menyuruh membaca tulisan yang ada di bendera tersebut. Nah, sampai 3 kali proses pemelukan Nabi, namun Nabi Muhammad tak kunjung bisa melakukannya. Akhirnya, malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 dan Nabi pun menirukannya. Lalu inilah yang sekarang dikenal dengan metode talqin, yaitu ustadz membaca Al-Quran dan para santri mengikutinya. Adapun cara malaikat Jibril melakukan tes lisan untuk menguji seberapa dalam pemahaman Nabi tentang konsep Islam secara utuh dan sekaligus memberikan tambahan pengetahuan kepada para sahabat yang hadir dalam kesempatan itu. Karena kegiatan belajar mengajar antara Nabi dan malaikat Jibril berlangsung secara intensif pada malam hari selama bulan Ramadan
dan dalam bentuk mudarosah Al-Quran yang merujuk pada hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal inna al-madarat bayyin an-nabi wal jibril fi al-lail. Lalu yang kedua yaitu Rasulullah marah saat menyampaikan pelajaran jika suasana mengharuskan marah. Rasulullah ketika marah ada pun beberapa sebab, namun dapat dibahas semuanya bermuara pada satu sebab, sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan agama dan bukan kepentingan pribadi. Bila harus marah pada seseorang, Nabi tak kunjung langsung menegur di depan umum. Nabi tak ingin menjatuhkan harga diri orang yang bersalah tersebut. Oleh karena itu, ketika beliau melihat seseorang mengarahkan pandangannya ke atas dalam sholat dan padahal itu dilarang, Nabi menegur perbuatan itu dengan bahasa yang umum. Nabi tidak menyebutkan nama orang tersebut untuk menjaga perasaannya. Namun Nabi berkhutbah di depan para sahabat, kemudian menyampaikan apa yang menyebabkan segolongan orang mengangkat pandangannya ke langit dalam sholatnya. Begitu kata beliau. Nah, kemarahan Nabi selalu bermuara pada suatu sebab, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan agama, bukan kepentingan pribadinya. Nabi perlu marah untuk memberikan penekanan bahwa hal tersebut tak boleh dilakukan umatnya. Sebagai guru seluruh manusia dan pemberi petunjuk ke jalan yang lurus, Nabi perlu marah agar mereka menjauhi segala perbuatan yang tidak elok. Bahkan terkadang Rasulullah juga menunjukkan kemarahan dan teguran keras untuk hal-hal prinsip dan menuntut kondisi yang demikian, bagaimana ketika para sahabat sedang berdebat kusir tentang masalah takdir. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas 2 poin. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan sahabat untuk mempelajari bahasa asing. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu secara global, lalu menjelaskan secara rinci untuk menanam hafalan dan pemahaman yang lebih terang dan mantap di dalam jiwa pendengar. Terus saya akan membahas poin pertama, iaitu definisi bahasa asing. Dalam KBBI, kata bahasa mengandung 2 definisi. Pertama iaitu sistem lombang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota sesuatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi dan mengidentifikasikan. Terus yang kedua iaitu percakapan, perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun, baik budinya. Sedangkan bahasa asing ialah sesuatu bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sesuatu tempat dan daerah tertentu, atau secara sederhana iaitu bahasa yang tidak digunakan di dalam negeri sendiri namun digunakan di negeri luar. Dalam sebuah hadis dikatakan, telah menceritakan kepada kami, Ali bin Hud telah mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad dari ayahnya, dari Kharijah bin Zaid bin Sabit dari ayahnya, yaitu Zaid bin Sabit. Ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkanku
mempelajari bahasa orang-orang Yahudi untuk beliau. Beliau bersabda, "Demi Allah, aku tidak percaya Yahudi." Atas suraku, Zaid berkata, "Setengah bulan berlalu hingga aku dapat menguasainya untuk beliau. Saat aku menguasai, apabila beliau hendak mengirim surat kepada orang-orang Yahudi, aku menulisnya kepada mereka. Dan apabila mereka mengirim surat kepada beliau, maka aku membacakan surat mereka untuk beliau." Abu Isa berkata, hadis ini sahih, diriwayatkan melalui sanad lain dari Zaid bin Sabit, diriwayatkan oleh Al-Amas dari Sabit bin Ubaid Al-Ansyahri. Dari Zaid bin Sabit, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mempelajari bahasa Suryani. Hadis di atas menjelaskan tentang Zaid bin Sabit yang diutus Rasulullah SAW untuk mempelajari bahasa Yahudi. Hal ini dikarenakan saat sebelumnya Rasulullah telah menerima surat dari Yahudi dan menggunakan bahasa Yahudi pula. Kemudian Zaid diutus mempelajarinya dan dapat menguasainya dalam waktu setengah bulan atau sekitar 15 hari, kerana Rasulullah tidak percayai apa yang ditulis di surat tersebut. Selain mempelajari tentang bahasa Yahudi, Rasulullah juga mengutus Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Suryani. Bahasa Suryani sendiri ialah bahasa yang digunakan daerah Arab Timur yang menjadi cikal bakal dari bahasa Arab. Seterusnya saya membahas poin yang kedua, iaitu Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu secara global, lalu menjelaskan secara rinci untuk menenangkan hafalan pemahaman yang lebih terang dan mantap di dalam jiwa pendengar. Pada beberapa kesempatan Nabi Muhammad SAW menjelaskan sesuatu secara global, universal, dengan tujuan untuk lebih memberikan motivasi dan rangsangan agar orang-orang yang diajak bicara mereka tertarik untuk bertanya. Beliau juga menginginkan agar orang-orang yang diajak bicara tersebut ikut mengungkapkan pandangan dan argumentasinya. Selain itu, barulah beliau menjelaskan secara detail dan spesifik supaya penjelasan itu lebih kuat tertanam dalam jiwa mereka dan lebih mantapkan hafalan dan pemahaman mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ragiman anfuhu, summa ragiman anfuhu, summa ghariman anfuhu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma aw kilayhima summa lam yadkhulil jannah." Rawahul Muslim. Artinya, sesungguhnya celakalah. Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah SAW?" Beliau bersabda, "Sesungguh celaka seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua,
namun justru ia tidak masuk syurga. Rawahul Muslim. Hadis di atas menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW menggunakan penjelasan secara global, iaitu sesungguh celakalah, lalu tetap menggunakan teknik yang membuat para sahabat penasaran sehingga tetap ada timbal baik dari lawan bicaranya. Para sahabat, siapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW merincinya atau menjelas secara khusus dengan jawab, seseorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk syurga. Penjelasan secara khususnya iaitu anak durhaka tetap terhadap kedua orang tua. Dari penjelasan saya tadi, jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.